pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kamu bisa menjadi orang yang fokus, terlebih lagi kalau kamu seorang mahasiswa. Soalnya sering banget nih kalau mahasiswa itu punya masalah dengan fokus dalam belajar. Dia pengen belajar A tapi nggak fokus. Dia pengen belajar B tapi fokusnya itu buyar, gampang banget terdistraksi. Ataupun kamu punya masalah sama seperti ini video cocok banget buat kamu. Dan juga terkadang tugas kita itu banyak dan harusnya itu kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan fokus seperti teman-teman kita. Tapi kita karena nggak fokus, kita nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kita menyelesaikan tugas dengan H-1 ataupun melebihi deadline yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kamu harus tahu banget caranya agar kamu bisa fokus dalam belajar dan nggak ada terdistraksi sama sekali. Soalnya pas aku masih jadi mahasiswa, dan itu tuh aku sering banget yang namanya nggak fokus ataupun kesusahan dalam fokus belajar. Apalagi sekarang adanya media sosial, ada Reels, TikTok, Instagram, YouTube, itu membuat aku gampang banget terdistraksi yang akhirnya aku nggak bisa fokus sama sekali, terlebih lagi dalam mengerjakan tugas. Dan akibatnya aku bisa banget habisin berjam-jam waktu aku bukan cuma buat tugas kuliah, bukan cuma belajar, akan tetapi aku ngabisin waktu cuma scrolling doang, nggak ada manfaatnya dan aku nyesal di akhirnya. Lalu karena nggak fokus juga aku susah banget yang namanya ngatur waktu. Yang paling sering aku sering banget stres karena nggak bisa fokus. Dan salah satu momen yang bikin aku ngerasa bener-bener harus berubah adalah waktu ujian semester yang waktu itu aku bener-bener nggak siap. Aku bener-bener nyaris nggak belajar sama sekali karena efek dari nggak fokus. Tapi dikarenakan udah mepet deadline, aku harus nyari cara gimana caranya aku bisa fokus dan nggak terdistraksi lagi sama sosial media, sehingga aku lebih nyaman lagi dalam mengerjakan atau bisa lebih giat lagi intinya, dan gak sering lagi main HP karena tips berikut ini. Jadi dalam video ini aku pengen berbagi sama kamu tips-tips yang udah aku pelajarin selama perjalanan aku itu, dan bagaimana kamu juga bisa meningkatkan fokus belajar kamu sehingga kalau ada tugas ataupun apapun itu kamu nggak gampang terdistraksi sama hal-hal yang seharusnya nggak kamu kerjakan. Tips yang pertama, penentuan goals yang tepat. Jadi selama perkuliahan ataupun apapun tugasmu itu, kamu harus ada yang namanya goal ataupun tujuan. Kalau kamu nggak ada tujuan, apalagi dalam perkuliahan ini, kamu nggak bisa dengan tepat menyelesaikan hal-hal yang harusnya penting dan kamu malah mengerjakan yang nggak penting karena kamu nggak ada tujuan. Oleh karena itu goal ini penting banget dan aku sarankan banget, apalagi kalau kamu itu baru mulai di awal-awal perkuliahan. Kamu tetapin, dalam seminggu aku harus ngapain, dalam sebulan aku ngapain. Paling nggak kamu ada nih sebulan target besar, dan dari sebulan itu kamu pecah lagi menjadi per minggu, target per minggu, target per pekan, target per hari. Itu kamu harus ngapain aja, terutama untuk belajar. Kalau kamu udah punya goal yang tepat, udah terstruktur, insya Allah kamu akan lebih mudah lagi untuk nggak terdistraksi sama hal-hal yang bisa menghilangkan fokus kamu dalam belajar. Contoh, kamu ada dikasih tugas sama dosen, kamu harus menyelesaikan tugas tersebut dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan tersebut, kamu breakdown lagi menjadi 4, dibagi 4 bisa, biar lebih kecil itu, sehingga kamu nggak susah untuk mengerjakannya. Nah, dari goal yang tepat juga, kamu bisa menyelesaikan berbagai macam hal tanpa adanya distraksi. Tips yang kedua, kamu harus tahu metode belajar yang tepat untuk kamu pribadi. Maksudnya nggak semua metode itu akan ampuh kepada diri kamu. Ada aja yang metodenya itu dia harus diulang berpuluh-puluh kali. Mungkin kamu ketika belajar itu harus diulang sebanyak 5 kali, 10 kali, 20 kali. Apakah itu mungkin? Ya mungkin banget. Yang namanya kita itu pasti berbeda-beda pemahamannya ataupun daya otak kita itu berbeda-beda. Nah, untuk itu sehingga kamu mendapatkan materi yang efisien dalam pembelajaran kamu sehingga bisa fokus lagi, coba deh kamu pecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Misalkan dalam materi tersebut dalam 1 bulan, perkuliahan itu kan banyak banget tuh materinya, kamu pecah lagi. Jangan coba untuk memahami semuanya sekaligus. Pecah materi menjadi bagian yang kecil, fokus ke satu bagian terlebih dahulu, pahamin dan baru lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Lalu nggak lupa lagi buat catat dan buat ringkasan. Saat kamu membaca ataupun mendengarkan materi, coba buat catatan singkat atau ringkasan yang bisa membantu kamu memahami poin-poin penting yang disampaikan. Sehingga kalau kamu tahu poin-poin yang penting nih, kamu udah tahu gambaran pentingnya, dan kamu paham apa yang disampaikan, sehingga membuat kamu lebih fokus lagi. Bayangkan deh, kalau kamu nggak paham materinya sama sekali, itu kamu nggak bisa fokus dalam belajar. Gimana mau fokus? Paham aja nggak? Oleh karena itu, coba buat ringkasan ataupun catatan kecil. Dan juga cara biar kamu bisa tahu
aku nih materinya udah oke belum? Coba kamu bisa jelaskan ke teman kamu ataupun orang lain. Kalau kamu bisa jelasinnya dengan cara yang sederhana kepada orang lain, itu berarti kamu udah memahaminya dengan baik. Intinya, kalau kamu paham materinya dengan baik, kamu akan lebih mudah untuk fokus pada hal-hal yang emang kamu ingin fokus kepadanya. Tips yang ketiga, jangan lupa untuk istirahat. Aku tahu banget, berat banget nih kalau kamu pengen fokus dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kamu perlu tahu nih cara buat istirahat yang pas. Istirahat bukan berarti menghentikan semuanya. Istirahat yang produktif itu adalah kuncinya. Jadi setelah kamu belajar sebentar, ambil jeda singkat. Ini bisa berupa jalan-jalan sebentar, minum air, ataupun sekedar merenggangkan otot-otot kamu. Terus nggak usah lupa buat tenangin tuh pikiran kamu sebentar. Ini bisa bantu kamu menjaga konsentrasi saat kamu kembali belajar nanti. Lalu hal lain yang harus diperhatiin adalah kamu harus benar-benar manfaatin tidur kamu. Kualitas tidur ini penting banget. Soalnya kalau begadang itu kan kita tahu sendiri ya, kalau begadang itu banyak banget efeknya, dampaknya itu banyak banget. Sehingga kita nggak disarankan untuk begadang demi kesehatan kita dan juga demi fokus kita. Dan juga kamu pasti pernah tuh ngerasa tergoda buat begadang dan belajar semalaman. Tapi percaya deh, tidur itu sangat penting banget. Tidur itu bikin otak kamu itu lebih fresh. Seenggaknya kok kata orang-orang itu, coba deh tidur setidaknya 2-8 jam. Coba deh kalau kata orang itu, kamu tidur paling enggak 7-8 jam setiap malam. Tidur yang berkualitas juga membantu kamu lebih seger dan siap buat belajar besoknya lagi. Kalau kamu susah buat tidur, coba deh jaga rutinitas tidur yang teratur dan hindari layar gadget sebelum tidur. Soalnya kata orang itu paling enggak 1 jam sebelum tidur kita harus udah enggak megang layar sama sekali buat kesehatan kita. Dan biar kualitas kita tidur itu juga meningkat. Oleh karena itu, misalkan kamu jadwal tiduran itu jam 10, jam 9 udah letakin gadgetnya, udah nggak main HP lagi. Ganti dengan apa? Ganti dengan baca buku misalnya, ngobrol sama keluarga, quality time sama keluarga, persiapan mau tidur. Oleh karena itu, 1 jam sebelum tidur coba deh lepasin dulu gadgetnya. Jadi ingat sekali lagi, istirahat yang produktif dan tidur yang cukup itu kunci untuk menjaga fokus dan produktivitas kamu. Kamu belajar boleh banget belajar dan itu oke banget. Tapi jangan sampai lupa sama kesehatan diri sendiri. Soalnya kalau udah sakit itu ribet, mending kita mencegah daripada mengobati. Oleh itu, jaga tidurnya. Lalu tips selanjutnya untuk menjaga fokus kamu dalam belajar adalah kamu harus rapihkan kamar kamu, rapikan meja kamu sehingga otak kita tuh nyaman, otak itu kita fresh. Pernah gak sih kamu ngerasain kalau misalkan kamar kita itu berantakan, meja kita itu berantakan, apa yang terjadi? Fokus kita tuh gampang banget buyar. Kita tuh nggak suka kan? Kalau misalkan kamar kita berantakan, meja kita berantakan, bawaannya itu kita males-malesan terus, bawaannya kita mager-mageran terus. Oleh karena itu, ini juga ada penelitiannya, aku pernah baca satu jurnal, dia berkata kayak gini, ruang yang menyediakan kenyamanan lebih dapat membuat pandangan santri yang awalnya malas beraktivitas berubah menjadi semangat melakukan aktivitas. Karena interaksi ruang dapat mempengaruhi persepsi santri ketika diterima oleh panca indera. Nah, dari penelitian ini bisa kita simpulkan kalau kenyamanan kita belajar ataupun beraktivitas itu dipengaruhi banget sama kondisi ruang kamar, kondisi meja yang nggak berantakan, itu akan membuat kita lebih nyaman lagi dalam belajar ataupun beraktivitas. Coba deh aku tanya, kamu pernah nggak sih ngerasain kalau misalkan kamar kita itu lebih rapi, meja lebih tertata, nggak banyak barang-barang yang nggak guna, itu kita lebih nyaman buat beraktivitas dan persentase buat kita nggak fokus itu kecil banget. Oleh karena itu penting banget kita menjaga kamar kita agar lebih rapi, menjaga meja kita agar lebih rapi, sehingga proses pembelajaran lebih nyaman lagi dan lebih oke lagi. Coba kalau kamu pernah ngerasain hal kayak gitu, tulis di kolom komentar ya. Nah itu tuh 4 tips yang bisa aku kasih ke kamu pada video kali ini agar fokus kamu itu lebih ditingkatkan lagi. Kita ulangin dari yang pertama. Yang pertama itu kita harus membuat goal ataupun tujuan yang jelas. Dan aku kasih tahu ya, tujuan ini nggak bisa yang generik. Aku udah sering banget bilang, kalau kamu punya goal ataupun tujuan nggak bisa terlalu umum. Kita harus pecah lagi. Misalnya per tahun kita harus ngapain dan dibagi lagi menjadi per bulan kita ngapain, lalu dibagi lagi menjadi per minggu kita ngapain, dan sampai per hari kita harus ngapain. Goal kita harus jelas. Dan tips yang kedua yang harus kamu perhatikan, kamu harus tahu metode belajar yang tepat kamu itu bagaimana. Kamu udah bisa belum menyampaikan ke teman kamu apa isi materinya, sehingga kamu lebih bisa fokus lagi dalam pembelajaran.
Lalu tips yang terakhir, tips yang ketiga, jangan lupa buat istirahat. Nggak usah begadang mulu, nggak usah, gue kan demen belajar, jadi aku nggak mau tidur enggak, jangan kayak gitu. Tidur itu penting, kalau kata orang, 7-8 jam per hari itu udah oke banget waktu tidur buat kamu. Dan juga aku ingetin lagi, sebelum tidur nggak usah pegang HP, letakin gadgetnya 1 jam sebelum tidur. Kalau tidur jam 10, letakin jam 9. Kalau mau tidur jam 11, letakin jam 10 dan sebagainya. Lalu tips terakhir yang bisa aku sampaikan pada video kali ini, jangan lupa buat beresin kamar, jangan lupa buat beresin kasur, meja, karena itu ngaruh banget kepada produktivitas, sehingga kita bisa lebih rajin lagi. Dengan kondisi kamar yang oke, dengan kondisi meja yang rapi, lalu kita bisa fokus belajar lagi, yang ujung-ujungnya kita bisa mengerjakan tugas kuliah dengan tepat waktu dan nggak melebihi deadline lagi. Sekian konten kali ini, jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah ini, dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya.